Sudah mau pulang apa masih mau nyanyi lagi? Pulang. Satu lagu aja deh, satu. Oke ya, satu. Kita harus memuji Tuhan dengan semangat. Ayo. Semuanya boleh pegangan tangan semua yuk. Pegangan tangan semua yuk. Pegangan tangan, pegangan tangan. Yuk. Pegangan tangan semua ya, sudah? Coba. Gerakannya dari kiri ke kanan ya. Oke? Yuk. Gerakannya kiri kanan. Sebelum kita balik ke rumah kita masing-masing, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, cewek ya tadi ya. Oke, saya tunjuk. Dipersilakan kakak Aurel untuk maju ke depan untuk doa penutup. Silakan. Oh ya, setelah latihan ini petugas harian latihan oke? Doa dulu. Sebelum doa, Roma pesan. Berapa kali Roma temukan kalian kurang perhatian sama teman. Misalnya bajunya terbalik. Walaupun kata orang Jawa kalau dan pakai baju terbalik mau dapat rezeki atau dewa. Mau dapat rezeki kan. Tapi kalau dilihat Tuhan loh, bajunya terbalik kelihatan ini
di dalam bagian dalamnya tapi wangi. Berarti kita nggak perhatian, ya. Di pesannya Romo supaya kita perhatian sebagai pelayan juga melayani teman-temannya, bukan hanya melayani Romo. Oke? Oke, kita tutup ya. Marilah teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Selama tadi, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kamu berkati perjalanan kami agar selamat sampai di rumah. Kemudian kepada Bapa Kudus, Tuhan bersamamu. Semoga persahabatan kita, perjalanan kita pulang diberkati, disertai oleh berkat kasih Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Berdiri guys. Semangat, semangat. Lemes. Siap? Yang keras ya. Bahwa perayaan Ekaristi itu dirayakan dengan baik, dengan benar, dengan in. Oke ya. Sebagai Romo Paroki itu bertanggung jawab atau penanggung jawab liturgi gereja Paroki Santo Yohanes Penginjil Bondowoso. Jadi Romo yang menjamin supaya perayaan Ekaristi itu baik, benar, dan indah, BBI. Nah, kalau ini ya, kalau kalian pasti punya HP semua. Kalau HP itu tinggal 5%, bisa dipakai sampai kapan? Durasinya berapa menit? Tinggal 5 menit, tinggal 5%. Dipakai berapa? Tidak sampai mungkin berapa menit udah habis. Itu kalau aktif terus ya, tidak ada jeda untuk dimatikan atau di offline kan. Kita butuh apa? Di cas. Nah, kerap kali kita tahu nama tapi tidak tahu arti. Romo sebenarnya belum punya buku seperti Romo David, tapi Romo belum baca. Tapi intinya Romo akan menjelaskan bahwa pelayanan kalian itu seluruhnya berhubungan dengan salib Tuhan atau dengan pengorbanan Tuhan. Oke ya, kita mulai ya. Romo enggak panjang-panjang. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya, habis peranakan masuk di depan altar kita apa? Jengkeng, orang bilang jengkeng ya, atau berlutut atau menghormati. Menghormati apa ya? Menghormati apa? Menghormati Tuhan yang nanti ditahtakan di Jadi altar adalah fokus utama pelayanan Kristus. Nah, kalian tadi kan pegang perlengkapan misa. Siapa yang berat memegang perlengkapan misa ini? Yang pertama Romo. Kaum berjubah, suster, biarawan-biarawati. Terus frater kalau ada ya, asisten imam, poster, baru misa. Apakah Bu Nani sama kalian lebih berat mana? Yang pegang. Lebih berat mana? Wisdina. Wisdina, kenapa? Lebih berat Wisdina. Sudah dilantik dan diberkati. Jadi kalian kalau pegang benda suci itu lebih layak, lebih boleh kalian dulu daripada bahkan pembimbing atau pembina Wisdina. Luar biasa ya gereja. Siapa umat yang paling dekat dengan altar? Wisdina.
Karena itu kita itu dibagi. Saya ajak bahwa menyadari bahwa tugas pimpinan adalah tugas yang paling suci. Kenapa? Nah sekarang kenapa? Ini misalnya altar. Altar itu lambangnya apa sih? Malah mau melambangkan apa sih? Batu altar itu mau melambangkan apa sih? Melambangkan meja pengorbanan Tuhan, di mana Tuhan mempersembahkan dirinya kepada Bapa lewat apa? Salib. Jadi bukan pertama kali salibnya, tapi altarnya itu. Kalau anak-anak pernah lihat film zaman dulu ya, ketika orang-orang dipersembahkan atau dikorbankan, bukan hanya binatang, tapi manusia juga dikorbankan pada zaman-zaman apa ya? Orang masih menghormati dewa-dewa itu, manusia disembelih di atas altar. Gila. Oh, darahnya dibuat untuk menyucikan. Jadi altar itu lambang apa? Pengorbanan. Oke, ngerti ya? Yang pertama altar. Yang kedua, ini saya tanya ini. Di altar itu ada apa? Ada kain ya? Ada kain ya? Di atas piala itu juga nanti ada, atau di atas piala itu ada apa? Namanya kain apa? Nanti lengkapnya Rama David ya? Ini. Piala dulu ya? Piala itu artinya apa? Asisten. Mungkin di buku nggak ada. Biasanya di buku cuma menjelaskan aja, tapi artinya nggak ada. Piala dulu ya. Ini namanya apa? Selain piala, nama lain dari piala apa? Hah? Kalix. Ingat ya? Mulai hari ini harus ingat ya, ini kalix. Kalix ini melambangkan makam atau kuburan Tuhan Yesus atau hati Tuhan yang melimpahkan darah dan air. Jadi ini melambangkan juga makam. Bayangkan. Terus ini apa ini? Setelah piala ini. Kalau Yesus dimakamkan berarti Yesus ini. Kalau orang mati itu dia kasih apa? Kain kafan. Itu artinya ya serban itu artinya ini untuk kain kafan. Mau melambangkan kain kafan Tuhan Yesus yang sudah mempersembahkan diri. Jadi Bapak ingin mengajak kalian menyadari, betapa luar biasa agungnya perayaan Ekaristi. Ini kain kafannya, namanya apa? Nama aslinya. Nama aslinya apa? Purifikatorium atau lapiala kalau bahasa Indonesia, lapiala gitu. Purifikatorium. Oke ya. Di atas ini ada apa? Itu kena syuting. Ini mau melambangkan apa sih? Itu ngambil apa sih? Itu diambil dari apa sih namanya, tempat nampaknya ada 12 itu. Namanya apa? Satu ada huruf V atau V, bukan F ya, V. Satu hurufnya A, bahasa Latin. V itu vinum, Venus atau vinum itu anggur. A aqua, air. Ini mau melambangkan ketika Tuhan Yesus ditusuk tombak dan lambungnya mengeluarkan darah serta air. Ya. Apa namanya lainnya? Spitula. Ya, spitula ya.
Nah, di atas spatula ada apa namanya? Patena. Patena itu artinya apa? Dalam bahasa Arab artinya di bahasa Indonesia kan piring. Ya. Patena itu mau melambangkan apa? Tepatnya hosti, tepatnya korpus. Berarti juga artinya juga makam. Artinya juga makam. Roma ngomong kayak gitu. Roma ya, nggak lengkap ya, nggak lengkap karena kalian sudah belajar. Di atas hosti nanti ada patena untuk tempat meletakkan hosti itu ada. Ini namanya apa? Ayo yang dilipat 9. Ayo, siapa yang ingat? Kan? Mana Pak Nih? Yang ya, apa? Ayo, apa namanya? Apa Fik? Yang Rawa bilang setiap kain putih itu artinya apa? Kain untuk menutup jenazah Tuhan Yesus ini juga menutup hosti. Bahasa Latinnya tubuh itu corpus. Corpus itu ini namanya korporal. Ya. Artinya apa? Ini untuk menutup tubuh Tuhan, korporal. Menutup atau artinya juga kain kafan. Ada kain peluh, mungkin ini tadi kain peluh, ada kain kafan. Nah, anak-anak mau saya ceritakan ya, semua hal yang kita layani itu berhubungan dengan sengsara Tuhan. Karena kita mau mempersiapkan Prapaskah, mulai berdoa. Maka sebelum umat merayakan Prapaskah sampai Paskah, kalian harus lebih ya. Setelah korporal ada apa namanya? Maknanya atau menandakan apa? Kuburan Yesus itu ada apa namanya? Itu batu itu yang menutup makam Tuhan. Iya. Sekarang kalian gini. Kenapa berapa kali Romo gini? Romo kali berapa kali menegur? Nah kalau di dalam sakristi boleh masih guyon, masih ngomong ya. Guyonnya pun soal tugas apa. Tapi kalau sudah di altar, kita harus hikmat. Walaupun salah, jangan apa? Bel, jangan apa bel? Bel, jangan apa bel? Ketawa. Terus gini, Romo sebelum misa pasti pakai apa? Jubah. Tahu artinya jubah? Karena kan kalian biasanya pakai jubah, tapi pakai jubah itu ketawa-ketawa yang mau bingung yang kan jubah itu artinya pakaian kehinaan. Ngerti maksudnya? Apa yang terjadi ketika Tuhan dibawa ke Pilatus, dia dipakaikan untuk menghidupkan Yesus. Terus setelah juga kalian pakai apa? Biasanya kalau tali yang untuk namanya apa? Yang tali untuk mengikat jubah itu single. Tahu apa artinya single? Tali untuk menangkap Tuhan Yesus, membelenggunya ketika disiksa dan menariknya pada saat dibawa ke Gunung Golgota.
Jadi kalau kalian ini ya, ini saat ketika kalian mengikat jubah itu, kalian harus mengikat ketika Tuhan Yesus ditangkap. Jadi ketika itu kalian bisa berdoa, Tuhan, sadarkan aku bahwa Kau telah ditangkap. Demikian pula aku ingin Kau tangkap di dalam kasih Allah. Nanti ya. Jadi nggak sekedar pakaian, tetapi melambangkan sesuatu hal yang luar biasa. Ketika kita mengingat lagi pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus manusia. Oke ya. Nah di sini ini ada tidak sekedar rokok yang cakep, yang modus saja, enggak. Ini namanya apa? Namanya apa? S, punya S. Setelah. Ini apa namanya? Kasmula. Ini sama saja dengan pakaian penghinaan yang mau mengenangkan sengsara Tuhan. Ketika piala diangkat kan, waktu konsekrasi dikatakan apa? Lakukan ini sebagai kenangan akan dahulu. Demikian ini semua yang kita pakai atau yang dipakai imam. Ini tuh apa sih ketika di sini? Mau melambangkan apa sih? Mau melambangkan apa? Salib atau tali yang mengikat Tuhan ketika Tuhan diseret untuk ketika jatuh dia diseret pakai ini. Jadi ketika itu Romo berdoa supaya saya siap untuk menanggung segala salib pelayanan. Ketika memakai ini, betapa sakralnya ya perayaan Ekaristi itu. Tidak ada dalam gereja Kristen. Tidak ada. Nah, ketika Roma pakai baju biasa sebelum, misalnya nggak pakai jubah, harus pakai alba ya. Roma pakai baju biasa atau pakai baju yang jubah itu. Itu nggak boleh langsung pakai kasmula dan stola. Itu ada sudah lama. Nanti itu ada kain kotak, bujur sangkar, lalu ada talinya, dibentangkan oleh tali. Itu namanya ami. Lalu dipakai untuk menutupi sebagian bahu sampai dada. Baru pakai stola kasmula, atau pakai alba, baru setelah itu pakai alba. Itu namanya apa? Udah tahu pasti. Ami. Ami itu mau melambangkan ketika Tuhan matanya ditutup ketika menghadap Pilatus oleh imam-imam kepala dan ahli kepala, ditutup matanya lalu dipukul bebas. Lalu salah satu berteriak, kalau engkau Tuhan, engkau pasti tahu siapa yang memukul kamu. Jadi semua yang dipakai Roma itu lambang kehinaan salib. Tapi kita merayakan sebagai keagungan Tuhan, keagungan cinta Tuhan. Oke ya? Oke. Nah, apa lagi? Aspergillum. Kenapa disebut aspergillum? Karena ketika Roma memperciki umat dengan air suci, dinyanyikan aspergesme. Aspergesme itu artinya percikilah aku. Maka sebelum merayakan Ekaristi kita harus disucikan atau membuat tanda salib ketika memasuki gereja. Oke ya. Ini namanya apa? Namanya apa? Nabi Quran dan kalau bahasa Latinnya apa? Cerebrum. Ini mau mengartikan apa? Baik.
Ya, mau melambangkan apa? Doa-doa kita kepada Tuhan yang sudah wafat. Jadi fungsi dari wangi-wangian itu apa? Biasanya untuk membuat jenazah itu wangi ya, supaya tidak bau dan sebagainya, supaya persembahan itu layak di hadapan Tuhan. Ini tidak hanya sekedar gini aja, gagah. Oke ya, nanti Romo David, saya sudah 20 menit, Romo David yang nanti melanjutkan. Apa ya? Lele itu mau melambangkan apa? Terang cahaya kasih Kristus. Semoga kalian semua selalu diterangi, pelayanan kita selalu diterangi oleh cahaya kasih Kristus yang telah mengorbankan diri dan kita rayakan. Orang yang paling dekat dengan altar, maka Rasul mengatakan adalah anak-anak sekalian. Semoga pelayanan kalian sungguh berkenan di hadirat Tuhan, bahwa aku berkorban untuk melayani Tuhan yang sudah datang mengasihi dan melayani kita. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Wis dinar ke kamu.